perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Ruth Septriana Sipangkar dengan NIM terakhir 024. Saya Sibna Syahida dengan NIM terakhir 116. Saya Zulfa Nabila dengan NIM terakhir 095. Saya Sarifah Nuha Adat Gismar dengan NIM terakhir 082. Saya Syafira Asramadani dengan NIM terakhir 088. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang Attack on Colonial Pipeline di Amerika Serikat. Attack on Colonial Pipeline adalah serangan ransomware terbesar yang terjadi pada 7 Mei 2021 terhadap perusahaan Colonial Pipeline, di mana perusahaan Colonial Pipeline ini merupakan operator sistem pipa bahan bakar terbesar yang berada di Amerika Serikat bagian timur. Serangan ini bermula ketika penyerang berhasil memasuki sistem jaringan internal perusahaan menggunakan akun VPN yang sudah tidak lama aktif menggunakan password yang bocor dan ditemukan pada dark web. Dan akun tersebut juga tidak diautentikasi dua faktor. Kemudian setelah berhasil memasuki sistem jaringan internal, penyerang kemudian melakukan penyebaran ransomware ke beberapa sistem jaringan PI. Selain menyebarkan ransomware, si penyerang tersebut juga melakukan eksekusi pada beberapa data-data penting perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat mengakses data-data tersebut. Menyadari hal tersebut sebagai langkah pencegahan, maka perusahaan Colonial Pipeline pun memutuskan untuk melakukan shutdown atau memutus sistem pipa yang mengakibatkan gangguan pasokan bahan bakar di wilayah Amerika Serikat. Penyerang pun mengancam kepada perusahaan untuk akan menyebarkan data yang telah dicuri jika perusahaan tidak segera membayarkan tebusan. Maka perusahaan pun memutuskan untuk membayar tebusan dan juga supaya mendapatkan kunci deskripsi dengan lebih cepat. Kemudian setelah mendapatkan kunci deskripsi, perusahaan pun kemudian melakukan langkah pemulihan dan sistem jaringan pipa kemudian pulih pada 12 Mei 2021. Nah, ancaman cyber yang paling relevan terhadap kasus ini adalah ransomware. Ransomware adalah jenis serangan di mana data milik korban ini dikunci aksesnya oleh pelaku dengan menggunakan enkripsi. Kemudian akan meminta dana tebusan agar datanya dapat dipulihkan. Nah, ransomware yang digunakan oleh kelompok peretas ini dapat kita kategorikan sebagai cyber extortion atau pemerasan digital. Pelaku juga menggunakan teknik double extortion di mana selain mereka mengenkripsi data, mereka juga mencuri data-data sensitif yang diancam akan disebarkan jika dana tebusannya itu tidak dibayarkan. Dari pihak Colonial Pipeline pun memutuskan untuk membayar kepada pelaku sebesar 4,4 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk cryptocurrency untuk mendapatkan alat enkripsinya sekaligus mencegah penyebaran data-data sensitif tadi. Setelah dilaporkan, seminggu kemudian pihak FBI pun menemukan kembali data ini dan berhasil menyita kembali data tebusan dari pelaku tersebut. Nah, kasus Attack on Colonial Pipeline ini diklasifikasikan sebagai cybercrime yang menyerang properti dan juga masyarakat luas. Mengapa demikian? Karena cybercrime ini menyerang jaringan dan juga fisik perusahaan. Dan dampaknya pun dapat dirasakan oleh masyarakat luas, yaitu berupa lonjakan harga dan juga gangguan pada pasokan bahan bakar dan menimbulkan kepanikan publik di Amerika Serikat. Nah, secara akademik, menurut klasifikasi cybercrime oleh Grabowski dan ISO IEC, serangan ini termasuk cyber attack in critical infrastructure, di mana kejahatan cyber ini itu mengancam keamanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui kerusakan sistem vital. Berdasarkan teori motivasi cybercrime, pelaku pada serangan Colonial Pipeline dapat relate ke dalam beberapa teori motivasi, yaitu yang pertama ada rational choice theory, di mana pelaku secara rasional menargetkan critical infrastruktur yang memberikan leverage untuk dijadikan sebagai target pemerasan dengan memperhitungkan rendahnya risiko hukum karena yurisdiksi yang sulit dijangkau. Kemudian ada routine activity theory, di mana serangan terjadi karena konvergensi tiga faktor, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan lemahnya perlindungan sehingga menciptakan peluang yang sempurna untuk mengeksekusikan serangan.
Yang terakhir ada social learning theory, di mana teknik dan model bisnis ransomware as a service dipelajari dan disempurnakan di dalam komunitas bawah tanah cybercrime. Nah, serangan yang dilakukan oleh kelompok DarkSide terhadap Colonial Pipeline itu menimbulkan beberapa potensi kerugian. Di antaranya adalah kerugian finansial, kerugian operasional, fisik, dan juga ada kerugian keputusan, kerugian hukum dan regulasi, dan terakhir yaitu adalah kerugian reputasi. Nah, untuk kerugian finansialnya sendiri, itu Colonial Pipeline itu harus membayar sekitar 4,4 juta US dollar, dan itu cuma membayar untuk tebusan ransomware-nya saja, dan itu masih belum termasuk biaya pemulihan sistem dan juga biaya kompensasi dan juga biaya yang hilang selama operasionalnya itu mati. Nah, selanjutnya itu adalah kerugian operasional, di mana hal ini berdampak kepada pasokan bahan bakar di tingkat nasional. Nah, selanjutnya itu adalah kerugian fisik, di mana hal ini berdampak kepada aktivitas transportasi dan juga industri yang bergantung kepada energi yang terkait. Nah, selanjutnya itu adalah kerugian keputusan atau decisional, di mana hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengambilan keputusan dan juga mitigasi terhadap serangan yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kerugian hukum dan regulasi, di mana Colonial Pipeline ini memiliki potensi mendapatkan tuntutan hukum dan juga investigasi dari lembaga pemerintahan atas apa yang terjadi. Nah, kerugian reputasi yaitu menurunnya reputasi Colonial Pipeline di mata publik seperti di mitra bisnis, regulator, dan juga masyarakat. Ada beberapa lembaga atau otoritas yang berwenang untuk menangani kasus-kasus serupa jika terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, di mana merupakan lembaga utama dalam menangani keamanan cyber nasional. Kemudian yang kedua itu ada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, di mana menangani penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan jika ada kasus kejahatan cyber. Yang ketiga ada Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, yang berfokus pada regulasi dan koordinasi sektor informasi dan komunikasi, terutama pada pelaporan insiden. Kemudian yang keempat ada Badan Intelijen Negara atau BIN dan Cyber Defense Command TNI, di mana berperan dalam intelligence cyber dan juga aspek pertahanan, terutama jika serangan sudah mengancam keamanan nasional. Nah, jenis privasi yang dilanggar dalam kejadian ini berupa informational privacy, yaitu hak sebuah perusahaan atau pribadi untuk melindungi dan mengontrol akses terhadap data dan informasi yang dimilikinya. Dalam serangan ini, kelompok peretas mencuri dan mengenkripsi berbagai data internal perusahaan, termasuk informasi teknis, catatan opsional, data keuangan yang bersifat rahasia, dan tentu saja data-data pelanggan ke pipeline ini. Nah, pelanggaran informasi ini pun tentu saja punya konsekuensi terhadap perusahaan dan publik. Terhadap perusahaan tentu saja akan menghasilkan kerugian finansial, selain itu juga reputasi dan gangguan operasional. Nah, terhadap publik, serangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di Amerika Serikat dan memperlihatkan juga kepada publik betapa rentannya sistem digital di sektor-sektor vital masyarakat. Nah, dari sini pun akan menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data sektor-sektor publik maupun swasta. Dalam kasus attack on Colonial Pipeline, data-data yang terekspos berupa data karyawan yang meliputi username, password VPN, lalu alamat email perusahaan, dan juga informasi mengenai identitas pengguna yang terhubung langsung oleh dengan sistem internal perusahaan. Nah, selain itu, peretas juga mencuri sekitar 100 GB data yang berupa data pelanggan, lalu data keuangan, dan juga catatan transaksi perusahaan. Nah, data-data tersebut dikategorikan sebagai data pribadi sensitif karena data-data tersebut bisa digunakan oleh peretas untuk mengakses perusahaan secara ilegal dan juga menimbulkan pencurian identitas,
dan juga mengancam keamanan operasional dan finansial perusahaan. Dalam kasus Colonial Pipeline, ragam data atau data variasi merupakan risiko privasi yang paling kritis. Sebagai operator kritikal infrastruktur, perusahaan memiliki berbagai data sensitif seperti data operasional, data finansial, dan informasi strategis. Keberagaman data ini menciptakan single point of failure yang berdampak besar apabila salah satu data berhasil diretas. Misalkan, akses ke data operasional dapat mengancam kelancaran pasokan energi nasional, sedangkan akses ke data finansial atau strategis dapat menciptakan leverage tinggi untuk pemerasan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mitigasi atau pencegahan serangan yang akan terjadi di masa depan. Di sini dibagi dua, yaitu menjadi aspek yang teknis dan juga aspek non teknis. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem enkripsi, biar data-data yang sensitif itu harus dienkripsikan terlebih dahulu agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya penerapan kontrol akses yang ketat. Selanjutnya yaitu pemantauan aktivitas internal, di mana aktivitas-aktivitas yang ada itu dimonitoring agar mencegah adanya sesuatu atau aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu segmentasi jaringan, di mana memisahkan antara jaringan operasional dan juga jaringan administrasi guna membatasi penyebaran malware. Selanjutnya yaitu backup dan juga recovery terencana, di mana adanya sistem offline backup dan juga yang lain-lain itu secara berkala biar kalau misalkan ada serangan itu bisa pulih dengan cepat. Selanjutnya yaitu ada aspek non teknis, beberapa diantaranya yaitu pelatihan dan juga kesadaran keamanan cyber untuk para karyawan-karyawannya. Selanjutnya yaitu kebijakan dan juga standar keamanan informasi, seperti perusahaan menggunakan kebijakan yang sesuai standar internasional seperti ISO atau IEC 27001. Selanjutnya yaitu penguatan manajemen SDM. Selanjutnya kolaborasi dan juga kepatuhan regulasi, di mana tiap perusahaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk memastikan kepatuhan yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu simulasi dan juga audit keamanan data, seperti melakukan penetration testing dan juga audit secara berkala minimal 2 kali dalam setahun untuk mengetahui celah apa saja yang terjadi atau celah apa saja yang ada di sistem perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi presentasi mengenai Attack on Colonial Pipeline dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dadah!